Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama, yaitu mengenai hal arsitektur pada landscape di Cafe Energi Positif dengan dosen pengampu Ibu Septi Mauludiah, STMT dan anggota Septi Ramadhani dan juga Dimas Wiraditya. Yang dilatar belakangi oleh perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini tidak hanya menuntut tersedianya ruang untuk beraktivitas, tetapi juga ruang yang mampu mendukung kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, energi positif atau NPOS merupakan ruang yang memiliki konsep kenyamanan, interaksi sosial, dan suasana yang mendukung kesehatan pengguna. Dan oleh karena itu juga pendekatan arsitektur biofalik menjadi relevan untuk diterapkan. Lalu untuk studi presidennya terdapat di Alnarp Rehabilitation Garden di Swedia, dan terdapat natur terapi, ruang sensorik, vegetasi terapatik, jalur refraktif dan meditasi. Lalu yang kedua di Nentong General Hospital Singapura, terdapat green building, pengurangan panas melalui vegetasi, optimasi ventilasi alami, peningkatan kualitas udara. Untuk hal arsitektur dalam lanskap sendiri merupakan uh, pendekatan perancangan lanskap yang berfokus pada penciptaan lingkungan luar ruang yang mampu mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekologis melalui manusia melalui integrasi unsur alam, kenyamanan lingkungan, dan serta kualitas ruang yang baik. Ada 3 pilar arsitektur sehat, yaitu ventilasi, pencahayaan, dan material. Untuk implikasi hak arsitektur sendiri ada kesehatan fisik, mental, dan keterlibatan komunitas. Untuk desain biofilik merupakan hubungan antara manusia dan alam ke dalam lingkungan binaan melalui integrasi elemen-elemen alami seperti vegetasi, cahaya alami, air, udara, material alam, serta pola dan bentuk yang terinspirasi dari alam. Untuk kota lokasi sendiri ada di Palmsville Residence, di Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Untuk event iklim dan sirkulasinya, suhunya sekitar 24-31 derajat Celcius, kelembaban udara sekitar 73-99%, dan kecepatan rata-rata sekitar 9-24 km per jam. Lalu inventarisasi vegetasi terdapat lili perdamaian, lidah mertua, seri rezeki, keladi karat, sirih gading, kaktus hias, bambu air, monstera, king, dan philodendron, dan juga ada pohon mangga. Lalu ada invent view dan kebisingan. Good view-nya terdapat pemandangan yang bagus secara estetika dan nyaman dipandang. Sebagai besar didominasi oleh vegetasi hias dan pohon. Dan bad view-nya terdapat di mengarah ke area perumahan warga di perumahan Farmside Residence. Untuk kebisingannya tersendiri di sisi selatan dan timur tapak yaitu lalu lintas. Lalu untuk kenyamanan psikologisnya, secara keseluruhan area tapak dinilai nyaman secara psikologis. Dan ini dipengaruhi oleh faktor biofilik berupa tanaman yang rindang, serta faktor lingkungan yang bersih, tidak berbau, bebas serangga, dan tenang dari kebisingan ekstrim. Lalu untuk fasilitas dan utilitas, terdapat material alami, area perpustakaan atau area baca, lalu ada area hening, maksudnya area bench, seperti itu di outdoor dan juga indoor. Untuk material alamnya juga ada kayu di meja, di kursi. Lalu untuk pencahayaannya sendiri memanfaatkan konsep ruang yang terbuka dan dekat dengan elemen alam. Untuk pencahayaan sendiri itu terdapat dari pencahayaan matahari yang dilindungi oleh vegetasi, dan juga ada pencahayaan lampu dari bangunannya sendiri. Untuk analisis vegetasi yang tersendiri sudah optimal, namun masih kurang dalam vegetasi aromatik dan juga peredam kebisingan. Lalu untuk aromatiknya sendiri menambahkan melati, kamboja, dan gardenia, dan untuk vegetasi peredam kebisingan terdapat pohon ketapang, tanjung, dan nangsana. Untuk analisis view dan kebisingannya, berdasarkan hasil invent, kualitas visual dan kondisi akustik pada tapak memiliki karakteristik yang kontras antara area internal dan juga eksternal. Lalu di area internal, tapak menghadapi tantangan berupa kebisingan konstan dari lalu lintas. Untuk kenyamanan psikologisnya sendiri memenuhi kriteria sebagai lingkungan restoratif yang ideal. Perancangan yang kami buat yaitu dengan penambahan vegetasi aromatik dan juga penambahan vegetasi peredam kebisingan. Dari hasil analisis itu terdapat kurangnya vegetasi aromatik yang akan ditambahkan seperti melati, kamboja, dan juga hernia. Untuk vegetasi peredam kebisingan itu ditambahkan pohon ketapang kencana, pohon tanjung, dan juga pohon angsana. Lalu yang selanjutnya terdapat visualisasi dari tampak depan di NPOS. Untuk kesimpulannya sendiri, perancangan Cafe NPOS ini menyimpulkan bahwa integrasi antara arsitektur dan juga alam dicapai melalui pendekatan arsitektur biofilik.
Penggunaan secondary skin dan bukaan strategis memastikan kenyamanan tanaman tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pencahayaan alami di dalam ruang belajar. Lalu daftar pustaka. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.